guru hadis di SMP IT Robani Ogen Ilir, Sumatera Selatan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam juga diwajibkan untuk menjaga sumber Islam yang kedua tersebut. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan juga menjaga hukum Islam yang kedua, yaitu hadis, adalah dengan cara menghafal dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hadis juga sekarang tidak hanya berada di pondok-pondok pesantren, namun di sekolah-sekolah biasa pembelajaran hadis sudah ada loh, terutama di sekolah-sekolah yang berada pada naungan jaringan sekolah Islam terpadu di Indonesia. Salah satu sekolah yang berada dalam jaringan sekolah Islam terpadu di Indonesia adalah SMP IT Robani Ogen Ilir. Pembelajaran hadis pada tingkat sekolah menengah itu meliputi lafal hadis, arti hadis, dan juga kandungan hadis agar siswa dapat menerapkan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang kegiatan menghafal, tentunya hal ini berhubungan dengan metode apa yang digunakan untuk menghafal hadis tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan lafal hadis sendiri yang menggunakan bahasa Arab, tentunya bahasa asing yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu cara khusus agar siswa dapat menghafal hadis dengan mudah dan juga memahami artinya. Untuk siswa tingkat sekolah dasar maupun siswa tingkat sekolah menengah masih sangat minim sekali penerapan metode dan juga media dalam pembelajaran hadis. Sedangkan semakin tinggi tingkat jenjang sekolah, maka pembelajaran hadis yang diajarkan itu semakin tinggi, lafalnya semakin panjang dan juga semakin kompleks. Maka perlu adanya inovasi baru di dalam pembelajaran hadis agar pembelajaran hadis tersebut tidak terasa membosankan dan juga siswa tidak beranggapan bahwa pembelajaran hadis ini menjadi suatu pembelajaran yang sulit dan juga membosankan. Jika guru hanya menerapkan metode ceramah saja dan dilakukan secara berulang-ulang, maka dalam diri siswa bahwa pembelajaran hadis itu adalah pembelajaran yang sangat sulit. Dengan begitu, motivasi siswa untuk belajar akan rendah di dalam kelas. Maka dari itu, perlunya sebuah inovasi baru dalam pembelajaran hadis agar pembelajaran hadis dapat dilaksanakan dengan mudah, proses menghafal dapat menyenangkan, dan siswa juga punya motivasi tinggi untuk belajar. Saya, Diawandari, sebagai guru hadis di SMP Karabani ingin mengembangkan dan ingin berbagi sebuah inovasi baru dalam pembelajaran hadis, yaitu penerapan metode chunking berbasis digital interactive games dalam pembelajaran hadis di kelas 7 SMP Robani. Adapun tujuan dari inovasi ini adalah pertama mempermudah guru dalam menyampaikan materi hadis, yang kedua mempermudah peserta didik dalam menghafal hadis, dan ketiga meningkatkan motivasi peserta didik dalam menghafal hadis. Pembuatan media digital interactive games dilakukan sendiri oleh guru. Pertama, pada awal semester guru merancang pembuatan buku hadis khusus kelas 7 SMP yang dapat digunakan di dalam kelas. Setelah merancang materi dan membuat buku hadis yang berisi materi hadis yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun, guru selanjutnya membuat rancangan media yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan metode chunking dalam proses menghafal, lafal, dan arti hadis. Media dibuat menggunakan software PowerPoint. Setelah media digital interaktif game selesai dibuat, maka media telah siap digunakan untuk membantu penerapan metode chunking dalam pembelajaran hadis. Media digital interaktif games ditampilkan di dalam kelas melalui tayangan proyektor. Media ini berisi halaman muka, kemudian halaman daftar hadis, kemudian daftar menu hadis yang berisi lafal hadis, arti hadis, kandungan hadis, kemudian menu siap hafal dan juga siap kuis. Metode chunking sendiri digunakan pada menu siap hafal. Di dalam menu siap hafal ini berisi hadis yang sudah dibagi menjadi beberapa potongan atau beberapa bagian. Siswa dipandu oleh guru untuk menghafal hadis dimulai dari potongan pertama. Kemudian selanjutnya ketika sudah hafal, siswa melanjutkan hafalan kepada potongan hadis selanjutnya. Setelah hafal pada potongan kedua, siswa kemudian melafalkan kembali lafal hadis dari potongan yang pertama dan potongan kedua. Begitu juga selanjutnya untuk lafal hadis yang ketiga sampai yang terakhir. Setelah siswa menghafal hadis, maka siswa diajak oleh guru untuk mengikuti kegiatan siap kuis.
Metode chunking adalah sebuah cara yang sangat berguna untuk mengatasi keterbatasan kapasitas manusia dalam mengingat sesuatu yang kompleks seperti angka 14 digit, daftar huruf, suku kata, atau konten suatu kursus. Umumnya metode ini digunakan untuk mengingat atau menghafal bilangan, padahal sama baiknya untuk mengingat bentuk lain seperti suku kata. Metode chunking yang diterapkan dengan berbasis digital interactive games ini dirancang dengan sederhana, dengan pengaplikasian yang sangat mudah, namun juga membuat proses menghafal yang semulanya membosankan menjadi lebih menyenangkan. Begitulah trik mudah menghafal hadis menggunakan metode chunking berbasis digital interactive games. Setelah dilakukan pembelajaran hadis menggunakan metode ini, ternyata siswa memberikan respon positif terhadap penerapannya di dalam kelas. Siswa merasa menghafal hadis menjadi lebih mudah. Selain itu, penerapan metode chunking berbasis digital interactive games ini juga memberikan dampak positif, dengan siswa memperoleh nilai yang sangat baik dalam pembelajaran hadis pada penilaian tengah semester ganjil yang dilakukan oleh guru maupun sekolah.